Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 140 ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Demikian tertulis dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop Mazmur 140 ayat 1 sampai dengan ayat 14 yang berjudul Doa Minta Perlindungan dari Orang Jahat. Mazmur 140 ini merupakan doa permohonan perseorangan yang berisikan ada penderitaan, ada beban berat, ada hal-hal yang menekan kehidupan si pemazmur karena begitu banyak persoalan dalam kehidupannya. Tetapi ketika ia menyampaikan kepada Tuhan, jeritan itu kemudian berubah menjadi pengharapan. Bahkan pengharapan itu berakhir dengan iman, percaya bahwa Tuhan menolong dan pemazmur bersukacita karenanya. Apa yang kita mau pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, Tuhan peduli kepada semua orang. Tuhan peduli kepada semua orang. Poin ini mau menjelaskan, menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan untuk semua. Tuhan yang mengasihi semua. Tuhan yang peduli kepada semua orang. Kalaupun di dalam kehidupan manusia cenderung memberi perhatian kepada orang-orang tertentu karena beragam hal yang dimiliki, karena mungkin status sosial ekonomi, jabatan, harta, pendidikan yang lebih yang mereka miliki, tetapi Mazmur ini mau mengatakan tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan peduli kepada semua orang. Ini menjadi kekuatan sekaligus menjadi pengharapan bagi setiap orang bahwa kasih Tuhan itu berlaku dan diberikan untuk semua. Dia mengasihi semua yang dicipta segambar dengannya. Itu yang pertama, Tuhan peduli kepada semua orang. Wujud dari kepedulian Tuhan, maka poin yang kedua adalah Tuhan memperhatikan orang yang tertindas dan miskin. Tuhan memperhatikan orang yang tertindas dan miskin. Tadi dikatakan, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Memperhatikan maksudnya tidak hanya sekedar melihat, tetapi Tuhan menolong orang yang tertindas, orang yang miskin, orang yang mungkin dalam kehidupan keseharian manusia tidak atau kurang diperhatikan, terpinggirkan, termarginalkan, dikucilkan karena keadaan yang membuat mereka penuh dengan beban berat, penuh dengan penderitaan, lalu oleh sekelompok orang mereka dianggap orang yang tidak layak untuk diperhatikan. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan memperhatikan orang yang tertindas dan miskin. Ini menjadi penyemangat sekaligus pengharapan. Kalau saat ini karena beban kehidupan kita merasa sebagai orang yang tertindas,
karena pergumulan ekonomi kita merasa sebagai orang miskin, ayat ini, bacaan hari ini mengingatkan Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan. Dengan cara apa? Dengan cara Ia menyertai kita dalam segala masa kehidupan kita. Ia peduli. Dia menolong kita untuk keluar dari persoalan itu. Bisa melalui orang lain, bisa melalui ada jalan keluar, banyak hal. Yang pasti Tuhan memperhatikan. Dia tidak meninggalkan orang dalam kemiskinan dan ketertindasannya. Tuhan memperhatikan dengan caranya yang melampaui akal dan pikiran. Dalam perjalanan hidup kita mungkin kita merasakan itu. Dalam ketertindasan kita, dalam kemiskinan kita, kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita pikirkan sebelumnya. Melalui orang-orang yang mengasihi kita di sekitar kita, kepedulian, empati, simpati, melalui beragam cara yang Tuhan berikan, bukakan kesempatan bagi kita. Itu bukti Tuhan memperhatikan orang yang tertindas dan miskin. Yang ketiga, ketika kita sudah memahami bahwa Tuhan memperhatikan orang yang tertindas dan miskin, maka percayalah kepada Tuhan dan pujilah Dia. Respon kita atas kepedulian Tuhan, atas perhatiannya bagi kita, bagi setiap orang yang tertindas dan miskin, maka percayalah kepada Tuhan dan pujilah Dia. Setialah percaya kepadanya, percaya bahwa Dia menolong kita, percaya bahwa Dia menyertai kita, percaya bahwa Dia memberi jalan keluar bagi kita, percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk memberi kita kelegaan, memberi kita solusi, memberi kita pertolongan sehingga kita boleh melewati beragam pergumulan kehidupan kita. Maka ketika kita percaya dan memuji Dia, pada akhirnya apa yang tadi kita rasakan sebagai penderitaan, sebagai tekanan kehidupan, sebagai pergumulan, tetapi dengan iman kita menghadapinya, dengan berdoa berusaha mengandalkan Tuhan, maka di akhirnya ada sukacita yang kita rasakan. Makanya kalau saya boleh lanjutkan ayat 14, ayat terakhir dari perikop ini dituliskan begini. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan berdiam di hadapanmu. Ini menjadi kegembiraan, berita sukacita, kabar baik bagi kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan memuji Dia, maka ada sukacita di dalam kehidupan kita. Ada hari-hari yang penuh dengan rasa syukur karena Tuhan adil, keadilannya senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman hari ini mengingatkan kami akan keadilan Tuhan, sehingga kami dikuatkan untuk menjalani beragam pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Kami diingatkan bahwa Tuhan peduli kepada semua orang, termasuk kepada orang yang tertindas dan miskin. Tuhan memperhatikan, menolong. Dan dengan demikian kami diingatkan untuk percaya kepada Tuhan, yakin akan pertolongan Tuhan, dan memuji Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan hari-hari hidup kami akan kami lewati dengan rasa syukur, karena kami tahu Tuhan setia menyertai kami dalam segala masa kehidupan kami. Berkatilah kami, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati para hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berkati keluarga kami yang bersama kami di kota ini, di tempat ini, maupun yang berada di tempat lain karena beragam kegiatan dan tugas-tugas. Tuhan lindungi sertailah mereka. Bagi sesama kami yang saat ini mungkin sedang mengalami kesesakan hidup, beban berat, pergumulan, Tuhan berbelas kasihlah menolong mereka, meyakinkan mereka bahwa Tuhan peduli, tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan punya banyak cara untuk boleh melepaskan mereka dari beban berat itu, kesesakan itu, dan beroleh kelegaan asal mereka tetap berharap, percaya, mengandalkan Tuhan. Segala sesuatunya akan menjadi kebaikan dan sukacita bagi mereka. Terima kasih Bapa,
Apapun yang kami harapkan dan rencanakan dan akan kami kerjakan sepanjang hari ini, berikan kami hikmat, dan kami mau mengandalkan Tuhan saja, agar yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama. Kami masuk di hari baru ini dengan ucapan syukur, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.